Nah, hari ini kita akan belajar melalui kebenaran firman Tuhan, dan Kak Tina akan memberitakan firman Tuhan hari ini di dalam Amsal. Ini firman Tuhan yang sering kita dengar, Amsal pasal 6 mulai dari ayat 6 sampai ayat yang ke-8 nanti ya. Amsal pasal 6 mulai dari ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Saya akan baca demikian firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, firman Tuhan hari ini saya kasih judul yaitu jadilah anak Tuhan yang rajin. Sekali lagi, jadilah anak Tuhan yang rajin. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita anak-anak Tuhan. Dia katakan, hai pemalas. Siapakah pemalas itu? Kamu? Aku atau siapa? Nah, saat ini Tuhan ingatkan kepada kita, hai pemalas, belajarlah dan lihatlah semut, belajarlah. Nah, di sini kenapa dia katakan supaya kita menjadi anak Tuhan yang lebih rajin lagi. Saya tahu adik-adik yang di rumah pasti anak yang baik, anak yang rajin sekali. Dan hari ini Tuhan ingatkan supaya kita lebih rajin lagi. Karena kenapa? Firman Tuhan hari ini kita akan lihat bahwa kalau kita lihat dari firman Tuhan tadi, dia katakan hai pemalas. Kenapa? Ada apa dengan orang pemalas? Nah, hari ini kita akan belajar orang malas itu adalah malas ngapa-ngapain. Dia gak mau bekerja. Kalau orang malas itu dia mau makan tapi dia gak bekerja gitu. Ada lagi, dia mau lulus sekolah tapi tidak mau belajar. Ada lagi, dia mau pengen punya duit banyak tetapi dia tidak mau bekerja keras. Itulah namanya orang malas. Dan hari ini kenapa firman Tuhan mengingatkan kita, hai pemalas, belajarlah pada semut. Nah, kalau kita lihat semut itu adalah dia di dalam firman Tuhan dikatakan dia adalah rajin. Rajin. Di dalam ayat yang pertama tadi dia katakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Untuk apa? Kenapa kita harus disuruh rajin? Nah, kita harus rajin agar kita membentuk atau mengusahakan masa depan kita, baik masa kini dan masa depan kita, untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk diri orang lain. Nah, firman Tuhan menyuruh kita untuk menjadi orang yang rajin untuk kebaikan diri kita sendiri, dan bukan hanya di saat ini tetapi untuk masa depan kita. Nah, orang rajin itu yaitu di sini dia katakan tadi, hai pemalas, pergilah kepada semut. Di ayat yang ke-7 dia katakan biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Nah, orang yang rajin itu, anak-anak yang rajin itu ciri-cirinya satu, dia menyelesaikan pekerjaannya, dia menyelesaikan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, dia diberikan kepercayaan atau mama suruh mengerjakan sesuatu pekerjaan, tetapi di tengah jalan kita udah tinggalkan, ya udah biarin aja, nggak diberesin. Contohnya nyuci piring,
Kita disuruh nyuci piring, kita nyuci piringnya udah nyuci aja nyuci, udah nyusunya jangan. Nah gitu, dia nggak menyelesaikan pekerjaan dengan beres. Nah, sebagai anak-anak Tuhan yang rajin, orang rajin itu ciri-cirinya yang pertama tadi yang saya katakan adalah dia mengerjakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Dia nggak mau mengerjakan hanya setengah-setengah. Dia nggak mau bekerja hanya ya udahlah itu aja nanti gilirannya ini gitu kan. Atau kalau disuruh nyapu ya udahlah setengah aja saya sapu nanti giliran dia yang nyapu. Nggak boleh. Orang yang baik itu, anak yang baik, anak yang rajin itu mengerjakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Oke ya, itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang rajin atau anak-anak yang rajin itu yang kedua adalah tidak perlu disuruh-suruh orang. Nah, di sini di rumah nih, apalagi sekarang kita belajar di rumah. Kita belajar perlu disuruh-suruh, mesti disuruh-suruh sama papa mama. Udah ada tugas dari sekolah tapi tidak mau dikerjakan. Tunggu disuruh papa mama. Nggak boleh seperti itu. Anak yang rajin itu kamu harus tahu tugas atau pekerjaan tanpa disuruh-suruh. Begitu ada tugas dari sekolah ya udah kerjakan sendiri. Itu namanya orang yang bertanggung jawab. Orang yang mau bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan dan tidak harus disuruh dulu baru dikerjakan gitu. Atau seperti pekerjaan di rumah lagi, sudah tahu lantainya kotor, sudah tahu lantainya atau ruangannya sudah berantakan, tetapi tidak mau merapikan. Tunggu mamanya dulu. Hei Ujo, kamu bersihkan dulu itu. Hei Ujo, itu bereskan dulu. Nah, mulai hari ini ingat, anak rajin itu mengerjakan pekerjaannya tanpa disuruh-suruh. Boleh ya? Boleh. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, anak yang rajin itu dia tahu memanfaatkan waktunya. Seperti semua tadi dia katakan di ayat yang ke-8, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Mereka tahu waktunya mengumpulkan makanan dan mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan. Nah, anak-anak yang di rumah, adik-adik kami yang di rumah, jadilah anak yang rajin, tahu menggunakan atau memanfaatkan waktu yang ada. Contohnya dalam sehari nih, jangan dipakai semua satu hari itu untuk main terus, main game terus. Tapi coba bagi waktu itu dalam sehari. Mungkin pagi-pagi apa yang harus kamu kerjakan? Bantu mama cuci piring, atau nyapu, atau jaga adik di rumah gitu kan. Habis itu apa lagi? Entah mungkin ada tugas dari sekolah karena sekarang kita belajar online. Udah kerjakan tugasnya. Kalau ada waktu untuk istirahat, tidur siang. Sorenya apalagi kerjaan, bantu papa mama di rumah. Jangan hanya main game terus. Tiba dipanggil mamanya, "Hei Butet, ini kerjakan." "Ih, sebentar lagi." "Ih, ini asik." Gitu. Nah, anak-anak yang rajin, anak-anak Tuhan, dia tahu memanfaatkan, dia tahu menggunakan waktu sebaik-baiknya. Mari gunakan waktu yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi oleh sebab itu hari ini kita belajar melalui firman Tuhan ini. Semut menjadi contoh bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Jangan bilang, "Aku bukan pemalas kok. Aku bukan pemalas kok, rajin kok aku." Tapi firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita menjadi anak Tuhan yang lebih rajin lagi. Karena kenapa? Karena Tuhan mau anak-anak Tuhan itu yang rajin, yang tahu memanfaatkan waktu yang Tuhan masih berikan dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah,
untuk memanfaatkan waktu selain kita untuk bekerja, membantu papa mama, belajar dan istirahat dan atau apapun kegiatan kita. Dan jangan lupa manfaatkan juga waktumu untuk berdoa kepada Tuhan. Amin. Amin. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan hari ini yang sudah mengingatkan kita, mari kita tanamkan dalam hati kita sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang rajin dan menyenangkan hati Tuhan, apalagi menyenangkan juga hati orang tua kita. Oke, terima kasih untuk hari ini firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, sehingga firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita lipat tangan, tutup mata, kita akan akhiri ibadah kita dan akhiri firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang rajin lebih lagi, sehingga kami boleh mengatur waktu kami, bukan kami pakai untuk hanya menyanyiakan waktu yang Tuhan berikan untuk kami boleh bermain-main di luar sana, tetapi kami boleh memakai waktu yang Tuhan berikan untuk belajar, untuk membantu orang tua, bahkan untuk mendekatkan diri kepadamu ya Tuhan. Ajar kami melalui firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi pedoman bagi kami untuk kami lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi Tuhan lebih dari apapun dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.